Baiklah, saya di sini akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorisnya, termasuk kuku, rambut, kelenjar, reseptor saraf khusus. Sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi menutup organ atau jaringan dalam manusia dari kontak luar. Sistem integumen ini mampu memperbaiki diri sendiri dan mekanisme pertahanan tubuh pertama atau pembatas antara lingkungan luar dengan dalam tubuh. Sistem integumen pada manusia yang pertama ada kulit, yang kedua ada kuku, dan yang ketiga ada rambut. Pada lapisan kulit itu terdiri dari epidermis, dermis, dan subkutan atau hipodermis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang epidermis. Epidermis berasal dari ektoderm, terdiri dari beberapa lapis atau multilayer. Epidermis sering disebut juga sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda. Selain itu, epidermis juga tersusun dari beberapa lapisan. Yang pertama melanosit, yang kedua sel Langerhans, yang ketiga sel Merkel, yang keempat sel keranitosit. Selanjutnya lapisan epidermis atau kutikel. Yang pertama stratum corneum atau lap tanduk. Di sini lapisan kulit yang paling luar terdiri atas beberapa lapis sel gepeng yang mati, tidak berinti. Yang kedua ada stratum lucidium. Maksud saya stratum lucidum terdapat langsung di bawah lapisan corneum. Lapisan selnya terang, lapisan sel gepeng tanpa inti, hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki. Yang ketiga ada stratum granulosum, terdiri dari 2-3 lapis sel gepeng. Kemudian lapisan bulir padi, terdapat inti diantaranya. Dan yang terakhir tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Yang keempat ada stratum spinosum. Di sini keratin merupakan protein yang tidak larut air dan menjaga kelembapan kulit. Yang kelima ada stratum basale. Di sini lapisan epidermis yang paling dalam berkontak dengan dermis. Kemudian terdiri atas sel-sel berbentuk kubus. Selanjutnya terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dermis. Dermis ini berisi 3 jenis jaringan, ada kolagen dan serat elastis, otot, saraf. Selanjutnya mendapat suplai darah dan saraf. Pada sensorinya itu memiliki sentuhan, tekanan, temperatur, nyeri. Kemudian dermis terdiri atas 2 lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu ada stratum papillare. Bagian ini menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan membawa darah. Yang kedua ada stratum retikular, banyak mengandung jaringan ikat, folikel rambut, pembuluh darah, saraf, kolagen. Pada dermis itu memiliki 2 lapisan, ada lapisan papillari dan lapisan retikular. Organ-organ sensoris, yang pertama badan Ruffini. Selanjutnya subkutan atau hipodermis. Pada bagian subdermis ini terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan-lapisan sel lemak disebut panikulas adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan limfe, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit, cabang-cabang dari pembuluh-pembuluh dan saraf-saraf menuju lapisan kulit jangat. Tebal tipisnya jaringan lemak tidak sama, tergantung pada lokasinya di abdomen,
yang dapat mencapai ketebalan 3 cm, kelopak mata dan penis sangat sedikit, dan fungsinya sebagai isolator panas bagi tubuh. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh dan sebagai cadangan makanan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang melanosites. Di sini mampu memproduksi pigmen coklat, melanin. Melanin dapat menyerap sinar ultraviolet, sinar UV berisi energi tinggi, foton yang dapat merusak DNA, mutasi, dan yang terakhir, melanin dapat mencegah kerusakan DNA, membantu mencegah kanker kulit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur aksesoris kulit. Terdiri atas kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelenjar keringat. Itu terbagi atas, yang pertama ada kelenjar ekrin. Di dalam kelenjar ekrin ini kelenjarnya kecil-kecil, letaknya dangkal di lapisan dermis, bermuara di permukaan kulit. Yang kedua, sekresi kelenjar ekrin dipengaruhi oleh stres emosional, faktor panas, dan saraf simpatis. Pada kelenjar keringat ini dan kelenjar ekrin itu fungsinya untuk pengeluaran keringat, pengaturan suhu tubuh. Kelenjar keringat yang kedua itu terdiri dari kelenjar apokrin. Di sini terletak lebih dalam, sekresi lebih kental, terus banyak terdapat pada akila, areola mamae, dan saluran telinga luar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelenjar minyak. Di kelenjar minyak ini terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki. Di sini terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Fungsinya memberi lapisan lemak bakteriostatik, menahan evaporasi. Dan yang terakhir, masa remaja kelenjar sebagai lebih produktif. Saya akan menjelaskan tentang fungsi kulit. Yang pertama, pengatur panas. Yang kedua, indera peraba. Yang ketiga, perlindungan tubuh. Dan yang keempat, mengatur keseimbangan cairan. Saya akan menjelaskan tentang jaringan penunjang. Jaringan penunjang ini terdiri atas dua. Yang pertama, kuku, dan yang kedua, rambut. Pada kuku, di sini merupakan lempeng yang membentuk pelindung pembungkus permukaan dorsal, falang terakhir, jaringan, dan jari kaki. Yang kedua, berdasarkan struktur dan hubungan dengan dermis dan epidermis, pertumbuhan kuku terjadi sepanjang garis datar sedikit miring terhadap permukaan bagian proksimalnya. Di sini garisnya itu datar lengkung. Dan yang terakhir, fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat syaraf serta mempertinggi daya sentuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rambut. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit terutama, berupa benang keratin elastik yang berkembang dari epidermis, tersebar di seluruh tubuh kecuali telapak kaki dan telapak tangan. Struktur terdiri dari medula, korteks, dan kutikula. Terdiri dari akar rambut dan batang, menutupi hampir seluruh permukaan tubuh. Diproduksi oleh folikel rambut. Selanjutnya mengenai struktur rambut. Keratin lunak di sini terdapat pada seluruh permukaan kulit, terutama kulit tebal, yaitu pada bagian medula rambut. Yang selanjutnya keratin keras, maksud saya. Di dalam keratin keras ini terdapat pada kuku, kutikula, dan korteks rambut. Baiklah, mungkin selanjutnya ada fungsi rambut. Itu yang pertama, melindungi kulit dari pengaruh buruk.
pada alis mata itu dapat melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata. Dan bulu hidung yang kedua, menyaring udara pada hidung. Yang ketiga, berfungsi sebagai pengatur suhu. Yang keempat, pendorong penguapan keringat. Dan yang kelima, indera peraba yang sensitif. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sistem integumen. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.